Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Artemis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami, yakni Ekoin. Pertama-tama perkenalan dulu. Dari kelompok kami sendiri ada Akhtar Hafiz Muliwarna, Muhammad Altaf Izurizal, Delvan Zulfar Raza Snuziar, dan juga Kinki Maulana Prakoso. Next, kita akan melakukan demo program. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai websitenya. Jadi pertama saya akan jelaskan mengenai website dalam keadaan user belum menjadi user ya, berarti guest user. Jadi di sini seorang guest user bisa mengakses 3 halaman. Yang pertama adalah beranda. Jadi di beranda ini ada beberapa informasi utama ya tentang Ekoin. Jadi ini ada header, fiturnya yang ditawarkan. Lalu di bawah sini terdapat tukar koin Anda menjadi voucher. Karena ini guest user, jika guest user menekan voucher ini maka akan keluar unauthenticated seperti itu. Lalu lanjut ke halaman jelajah. Di halaman jelajah sendiri ini terdapat ya, informasi seperti informasi kegiatan, lalu juga ada artikel yang bisa dilihat oleh pengguna. Jadi misalkan seperti ini, masuk ke artikel nomor 1. Nah, di dalam artikel sini pengguna bisa membaca artikel tanpa harus login. Nah, yang guest user tidak bisa lakukan adalah submit quiz ini. Jadi misalkan guest user ini melakukan quiz dan submit, nanti akan keluar gagal submit quiz seperti itu. Dan halamannya akan di-reload kembali ke awal artikel. Selain itu, di halaman jelajah juga terdapat pengguna guest user ini bisa melihat produk yang ada dan kami tampilkan seperti itu. Mungkin halaman yang terakhir guest user bisa akses itu adalah tentang. Jadi di tentang ini merupakan informasi mengenai Ekoin ini sendiri. Jadi di sini ada definisi apa itu Ekoin, misi kami, mengapa Ekoin, dan juga bagian form hubungi kami, seperti itu. Oke, jadi halaman terakhir yang bisa user guest ini kunjungi adalah halaman tentang yang berisi informasi seperti apa itu Ekoin, misi kami, terus juga mengapa Ekoin, dan juga form hubungi kami. Nah, terdapat satu halaman lagi sebenarnya di navbar ini, yakni penukaran. Jika guest user ini ingin memasuki ke salah satu dari kedua halaman ini, maka karena mereka guest user, akan diarahkan ke halaman login. Untuk penjelasan on authorized user, itu akan dijelaskan oleh teman saya yakni Delvan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana jika kita masuk sebagai authorized user atau pengguna yang sudah di-authorize. Nah, pertama di sini ada tampilan login dan juga ada tampilan daftar. Pertama di sini ada tampilan login terlebih dahulu. Nah, jika pengguna belum punya akun, maka bisa didaftarkan dulu akunnya pada bagian daftar ini. Sini pertama kita akan daftar. Nah, di sini nama, misal nama apa aja seperti ini, dan juga email, misal email kita seperti ini. Nah, jika sudah, maka password ya, password biasa. Kemudian ini password juga. Kemudian buat akun. Nah, jika sudah pendaftar berhasil, silakan login, maka akan langsung ditampilkan ke halaman login lagi. Dan kita bisa login dengan email dan juga nama atau password kita tadi yang kita daftarkan. Seperti ini, misal. Nah, dengan password. Nah, oke, di sini kita sudah masuk sebagai authorized user atau pengguna yang sudah di-authorize. Oke, pertama di sini tampilan brand yang tadi sudah ditampilkan oleh teman saya. Nah, kemudian pengguna bisa melihat profilnya juga seperti ini. Nah, pada bagian profil di sini ada nama, email kita, kemudian saldo koin kita. Karena kita baru masuk maka 0. Dan di sini ada Facebook dan juga Twitter. Dan jika pengguna ingin edit, bisa dengan menekan tombol edit profile ini. Nah, di sini kemudian bisa dimasukkan Facebook atau Twitternya. Nah, jika ingin mengganti nama juga bisa, dan juga mengganti email. Selain itu, pengguna juga bisa mengupload foto pengguna. Di sini tinggal tekan upload foto, dan kemudian tinggal memilih foto apa yang ingin diupload untuk ingin dijadikan foto profil pengguna. Seperti itu. Semisal yang ini, kita coba upload. Nah, kemudian ini gambarnya akan disimpan di Cloudinary, jadi pada cloud. Nah, di sini tidak ada gambarnya, karena gambar yang saya pilih gambar putih memang warnanya. Di sini jika kita simpan, maka akan mencoba memperbarui foto profil. Nah, sini profil berhasil diperbarui. Jika kita menekan OK, maka di sini akan digantikan dengan foto profil yang kita perbarui tadi.
Selain itu pada bagian profile di sini ada daftar transaksi dan juga voucher Anda. Nah, daftar transaksi di sini digunakan untuk transaksi yang sudah dilakukan user. Misal user melakukan penukaran sampah ataupun menukarkan koinnya dengan voucher ataupun rupiah. Nah, selain itu di sini juga ada voucher Anda yang menampilkan voucher-voucher yang dipunyai oleh pengguna. Di sini Anda belum memiliki voucher karena memang pun baru. Nah, ini untuk bagian profile. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian penukarannya langsung. Ini bagian penukaran. Di sini ada penukaran sampah dan koin. Di sini kita akan lanjutkan ke penukaran sampah. Nah, di sini penukaran sampah untuk tampilannya sendiri seperti ini. Yang pertama ada detail sampah yang ditukarkan. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan sampah yang mereka ingin tukarkan. Misal di sini ada non-organik, kemudian jika ingin organik tinggal menekan tombol ini. Nah, di sini tinggal kita simpan dan lanjutkan saja. Jika ingin menampilkan organik dan juga limbah medis juga kita tinggal simpan dan lanjutkan. Nah, kita di sini akan menggunakan yang default yaitu non-organik. Nah, di sini bisa memilih kita botol plastik, kertas ataupun baju seperti itu jenis sampahnya untuk yang non-organik. Kemudian di sini ada berat sampahnya, bisa kita berapa aja. Nah, terus ada tambah gambar seperti ini. Kita tinggal tambah saja gambar apa yang kita ingin masukkan, misal tambah gambar ini. Di sini sebenarnya gambarnya yang dimasukkan adalah gambar sampahnya yang kita foto dari yang ingin kita tukarkan. Kemudian di sini ada tanggal penukaran. Di sini kita pilih kapan saja. Misal kita masukkan tanggal segini. Dan untuk waktu penukaran ini waktu yang sekarang bisa diganti dengan waktu berapa saja. Misal waktu jam 10 gini. Misal. Nah, jika sudah, maka pengguna dapat simpan dan lanjutkan agar melanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan lokasi awal atau lokasi yang pengguna masukkan untuk penukaran sampah. Di sini misal lokasi Kudus seperti itu. Nah, di sini bisa cari lokasinya. Nah, karena kita sudah di Kudus, karena ini kita sudah ada di Kudus, jadi tidak perlu cari lokasi. Nah, jika sudah seperti ini, maka pengguna dapat memasukkan PDU atau pusat daur ulang yang ada. Misal ini PDU pusat Kudus. Nah, sini maka pengguna bisa dengan mudah copy paste saja seperti ini, dimasukkan dan konfirmasi untuk melanjutkan ke bagian yang lain. Nah, selanjutnya di sini pengguna adalah konfirmasi penukaran. Nah, jadi di sini ada tampilan pertama di sini adalah voucher yang disiapkan jika pengguna ingin langsung masuk saja, maksudnya ingin menukarkan di saat sudah punya koin. Nah, tapi di sini karena kita tidak punya koin, maka di sini kita tukarkan terlebih dahulu. Di sini saldo yang kita punya 0, koin yang dapatkan adalah 185. Di sini jika kita tukarkan, maka verifikasi berhasil dan akan dimasukkan ke bagian admin untuk diverifikasi oleh admin. Nah, di sini penukaran sampah berhasil diajukan, penukaran sampah berhasil diajukan dan menunggu verifikasi admin. Selanjutnya maka akan kembali ke beranda dan kita akan menunggu verifikasi dari admin. Oke, di sini kemudian untuk verifikasi admin, di sini saya sudah masuk sebagai admin, dapat dilihat pada profile. Nah, di sini nama admin coin dengan email admin. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, maka di sini admin dapat verifikasi penukaran. Di mana itu? Penukarannya ada di sini, bagian verifikasi penukaran. Nah, di sini memuat data. Nah, untuk yang tadi verifikasi oleh pengguna, yaitu nama pengguna kita di sini ada Delvan dan delvan@gmail.com. Ini adalah user yang tadi kita coba. Nah, kemudian di sini ada tanggal penukarannya, tanggal berapanya, tadi tanggal 8 karena tidak diubah. Nah, di sini adalah berat dari sampahnya. Nah, di sini ada statusnya juga menunggu. Nah, status menunggu ini apa? Status menunggu ini digunakan untuk memberikan admin bahwa ini sebelum diverifikasi. Nah, di sini admin memiliki dua opsi, di mana ada disetujui seperti ini, atau ditolak dengan kita menekan tombol yang X ini. Nah, di sini juga admin juga bisa melihat detail seperti apa yang ada di sini. Nah, di sini ada detailnya seperti ini. Nah, oke, jika sudah dan admin ingin memverifikasi, maka kita bisa tekan tombol aksi centang ini. Kita centang saja. Nah, di sini status penukaran akan diubah menjadi disetujui. Nah, di sini sudah menjadi disetujui. Nah, jika sudah begini, maka pengguna bisa terverifikasi penukaran yang tadi dan akan dimasukkan koinnya berapa beratnya sesuai yang sudah ditentukan oleh website seperti itu. Di sini juga ada manajemen voucher dan juga manajemen user. Untuk admin dapat memanage voucher dan juga memanage user seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur admin yang lain, yaitu untuk manajemen user dan manajemen voucher. Pertama-tama di sini untuk manajemen user, di sini ada function untuk mengupdate untuk user sendiri. Bisa dibuka untuk admin coin, diklik update. Nah, jadi di sini yang bisa diupdate itu hanya dua, yakni saldo dan status. Karena yang lain itu untuk profil-profil yang lain seperti nama, email itu harus diupdate secara langsung oleh user sendiri. Nah, coba yang untuk admin coin kita update, ganti saldonya jadi 800. Nah, yang bisa dilihat untuk ada notifikasi apakah yakin untuk mengupdate informasi user. Kemudian tekan OK dan saldo akan terupdate. Nah, di sini juga bisa disortir untuk usernya, bisa dilihat dari semua status.
Nah, itu bisa di-sort apakah ada yang aktif atau ada user yang ban. Nah, untuk yang ban kebetulan saat ini masih belum ada. Kemudian balik ke semua status, kita juga bisa mencari secara otomatis menggunakan cari pengguna. Nah, bisa muncul. Nah, kemudian di sini untuk manajemen user kurang lebih seperti itu, dan kita bisa pindah untuk ke halaman manajemen voucher. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang halaman manajemen voucher. Jadi di sini untuk manajemen voucher ini bisa juga disortir berdasarkan status, bisa untuk melihat status yang aktif ataupun status yang kadaluarsa. Nah, kemudian di sini juga bisa mencari voucher secara langsung dan mengetikkan nama vouchernya. Nah, untuk fungsi CRUD-nya di sini lengkap untuk voucher, ada untuk fungsi tambah, ada untuk update, ada untuk delete. Nah, di sini kita bisa coba untuk menambah voucher dengan memilih gambar terlebih dahulu. Nah, kita masukkan. Nah, kita bisa masukkan judul voucher, nilai koin, kemudian statusnya aktif. Nah, di sini kita menekan submit untuk gambar sendiri, nantinya itu akan diupload ke Cloudinary. Jadi untuk di MySQL-nya itu hanya disimpan untuk link Cloudinary-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini sudah berhasil kita tambahkan voucher baru. Nah, kemudian di sini kita juga bisa untuk mengupdate gambar dari voucher, bisa diupdate gambar, judul, deskripsi lengkap, dan sampai status. Nah, di sini kita juga akan mencoba untuk mengupdate gambar vouchernya. Nah, ini bisa dipilih, kemudian kita ubah. Nah, berhasil diperbarui, maka gambarnya akan berubah. Di sini kita juga bisa untuk menghapus voucher yang kita tambahkan. Nah, maka setelah kita menekan delete, voucher akan dihapus. Nah, kemudian di sini untuk update kita ada status voucher kadaluarsa. Jadi di sini jika voucher yang menjadi kadaluarsa, maka nanti untuk di bagian list voucher itu voucher yang kadaluarsa tidak akan ditampilkan. Jadi seperti yang bisa kita lihat untuk voucher yang kadaluarsa yaitu voucher belanja 10.000 Alfamart itu tidak akan ada di daftar voucher di Beranda ataupun di penukaran koin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus untuk penukaran koinnya. Jadi di sini untuk authorized user itu bisa menukarkan koin, cuman di sini saya biar cepat saya praktekkan di akun admin. Nah, kemudian di sini untuk fiturnya di sini ada dua, untuk menukar ke voucher atau menukar ke rupiah. Untuk tukar voucher, di sini terdapat daftar voucher yang aktif, kita bisa menukarkannya apabila saldo kita cukup. Jadi di sini kita bisa menekan OK di sini dan voucher akan berhasil ditukar. Kemudian di sini kita juga bisa untuk melakukan penukaran ke rupiah, yang mana di sini alurnya kita harus memilih terlebih dahulu opsi transfer, kita masukkan jumlah koin yang ingin ditukarkan, kemudian nanti akan keluar konversi rupiahnya, dan kita bisa memilih berbagai opsi transfer dengan biaya admin yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk menekan tukarkan, masukkan rekening, kemudian masukkan password, maka tekan konfirmasi dan akan berhasil ditukarkan. Nah, kemudian apabila kita telah melakukan penukaran tadi di sini seperti yang telah dijelaskan di sesi authorized user, di sini kita bisa melihat daftar transaksi yang mana di sini akan terlihat apa saja yang telah kita tukarkan dan berapa uang kita atau saldo koin kita yang hilang dari transaksi tersebut atau bertambah mungkin kalau misalkan kita melakukan penukaran sampah. Nah, kemudian di sini tadi kita juga telah menukarkan voucher yang mana bisa kita lihat voucher kita di halaman voucher Anda seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali untuk bagian artikel yang tadi belum sempat dijelaskan untuk bagaimana authorized user itu memiliki akses spesial di artikel ini. Nah, jadi di sini apabila kita login sebagai authorized user, di sini kita memiliki hak untuk mengsubmit kuis. Jadi di sini kenapa hanya authorized user yang berhak mengsubmit kuis itu karena apabila kita bisa menjawab dengan benar kuis ini, maka akan mendapatkan koin. Nah, di sini kita coba, maka jawaban di sini kita belum benar. Nah, kita bisa mencoba ulang sampai jawaban kita benar. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan jawaban yang benar dan kita submit kuis. Nah, jawaban benar dan kita mendapatkan 10 koin. Nah, ini bisa kita lihat apabila dicek di halaman profil. Nah, ini saldo koin berubah menjadi 110 yang awalnya tadi 100. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok Artemis. Sekian dari kami.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengucap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.